Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Faisal Matadif dengan NPM 23570511012. Di sini saya akan mempresentasikan gerbang logika transistor. Di sini berisikan prinsip dasar gerbang logika transistor. Yang pertama, input biner. Gerbang logika transistor bekerja dengan input biner yaitu 0 dan 1 yang mewakili sinyal digital. Yang kedua, switching transistor. Transistor bertindak sebagai saklar digital, memungkinkan atau memblokir aliran arus listrik berdasarkan input biner. Yang ketiga, operasi logika. Kombinasi gerbang logika transistor dapat melakukan operasi logika dasar seperti AND, AND, OR, dan NOT untuk menghasilkan output digital. Jenis-jenis gerbang logika transistor. Yang pertama, gerbang N. Gerbang N akan menghasilkan output 1 hanya jika semua input bernilai 1. Gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu input bernilai 1. Yang ketiga, gerbang NOT. Gerbang NOT akan menghasilkan output yang berlawanan dengan input, yaitu output 1 jika input ini 0 dan sebaliknya. Selanjutnya ada aplikasi gerbang logika transistor. Yang pertama, mikroprosesor. Gerbang logika transistor adalah dasar dari desain mikroprosesor yang merupakan otak bagi dari komputer dan perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya ada memori digital. Gerbang logika transistor digunakan dalam sirkuit memori untuk menyimpan dan mengambil data digital. Yang ketiga, elektronika digital. Berbagai perangkat elektronik digital seperti televisi, ponsel, dan peralatan rumah tangga mengandalkan gerbang logika transistor. Selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan gerbang logika transistor. Yang pertama, keunggulan. Gerbang logika transistor memiliki ukuran kecil sehingga konsumsi dayanya rendah dan kecepatan operasi yang tinggi. Perkembangannya, dengan kemajuan teknologi, gerbang logika transistor terus ditingkatkan dalam hal kinerja, skala integrasi, dan daya tahan. Selanjutnya ada keterbatasannya. Gerbang logika transistor terbatas pada operasi biner sederhana dan membutuhkan banyak komponen untuk membentuk sirkuit yang kompleks. Selanjutnya ada tantangan. Miniaturisasi dan peningkatan kecepatan gerbang logika transistor masih menjadi tantangan dalam pengembangan teknologi elektronika digital. Selanjutnya ada perancangan sirkuit gerbang logika transistor. Yang pertama, analisis kebutuhan. Menentukan fungsi logika yang diperlukan berdasarkan aplikasi. Yang kedua, pemilihan gerbang. Memilih jenis gerbang logika transistor yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan sirkuit. Menghubungkan gerbang logika transistor sesuai dengan fungsi logika yang diinginkan. Yang keempat, simulasi dan optimasi. Melakukan simulasi dan pengujian untuk memastikan kinerja sirkuit yang optimal. Selanjutnya ada implementasi praktis gerbang logika transistor. Yang pertama, komputer. Gerbang logika transistor digunakan dalam desain CPU, RAM, komputer, dan komponen-komponen lainnya. Kemudian ada elektronik konsumen. Gerbang logika transistor ditemukan dalam berbagai perangkat elektronik seperti TV, smartphone, dan perlengkapan rumah tangga. Selanjutnya ada sistem kontrol. Gerbang logika transistor digunakan dalam sistem kontrol seperti otomatisasi, pabrik, dan sistem pengaturan lalu lintas. Selanjutnya ada sirkuit digital. Gerbang logika transistor merupakan blok bangunan dasar untuk membangun sirkuit digital yang kompleks. Selanjutnya kita sampai di kesimpulan dan prospek masa depan. Yang pertama, kontribusi signifikan. Gerbang logika transistor telah memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perkembangan teknologi dan elektronika digital. Yang kedua, peningkatan kinerja. Dengan kemajuan teknologi, gerbang logika transistor terus mengalami peningkatan dalam hal kecepatan, ukuran, dan efisiensi. Yang ketiga, masa depan yang cerah. Gerbang logika transistor akan tetap menjadi komponen dasar dalam desain sirkuit digital yang semakin canggih di masa mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.